Shalom saudara semua, bagaimana kabar Anda? Saya percaya, sehabis Anda mendengar kebenaran ini, kita akan mengalami suatu sukacita, karena kita nggak perlu khawatir lagi. Karena sesungguhnya, kita bisa tidak khawatir bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Anda mau tahu? Kita dengerin, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Dan terlebih lagi adalah kebenaran firman Tuhan yang kami tahu akan memerdekakan kami. Kami buka hati, kami siapkan hati, dan kami tahu firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau perintahkan dan berhasil kemana kau suruh. Kami buka hati untuk firman Tuhan. Datang kepada kami dan berhasil mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Hidup yang tidak perlu khawatir. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hei, saudara-saudari, tema kita adalah aku tidak khawatir dengan gambar yang dipakai di sini. Seorang pria yang dapat tertidur di tengah kelilingan ikan hiu. Dan saya berharap Anda tidak tertidur mendengar kebenaran firman ini, tapi justru menyadari bahwa kita bisa tidak khawatir walaupun dikelilingi begitu banyak masalah, bahkan masalah-masalah yang tidak sanggup kita selesaikan sekalipun, saudara-saudari. Amin. Nah, kita ngelihat aja. Ya, saya mau katakan suatu pernyataan begini, saudara-saudari. Anda ngelihat gambar ini, ya, gambar bunga-bunga dan ada gambar di sini, tujuannya adalah melarang Anda untuk memetik bunga-bunga ini, saudari. Nah, saudara-saudari, banyak dari kita ini untuk memperlihatkan ya saudara, apa yang harus kita katakan, apapun gambaran ini juga bisa disampaikan dalam bentuk kata-kata. Ya, nah, kata-kata yang umum adalah mohon tidak memetik bunga. Karena Anda tidak tahu siapa yang ada di sekitar situ, jadi Anda ada umum aja. Mohon. Jadi Anda menganggap mereka orang-orang bersosial, jadi ngerti. Tetapi kalau Anda tahu bahwa di sekeliling itu, daerah itu adalah penuh dengan orang-orang pelanggar peraturan, maka yang Anda tulis mungkin akan menjadi, hey, memetik bunga adalah pelanggaran. Karena buat orang-orang yang suka melanggar ataupun yang berfokus melanggar, kata pelanggaran itu penting. Tetapi kalau Anda pergi ke Prancis yang dimana dikatakan di situ disebut kota bunga, kota pencinta bunga, ya, karena romantis di situ mungkin karena bunga jadi melambangkan hal-hal yang romantis, maka yang Anda dapatkan di situ atau tulisan mereka yang mencintai bunga tidak akan memetik bunga. Saudara, ketiga kata ini tujuannya sama, tetapi penekanannya beda. Mungkin yang pertama adalah penekanannya pelanggaran, yang kedua mohon, yang ketiga tentang cinta yang mencintai bunga. Kenapa? Karena fokus ataupun orang yang baca berbeda. Yang pertama mungkin adalah yang tadi saya katakan, mungkin daerah situ banyak pelaku kejahatan sehingga kalau kata-kata tentang pelanggaran, kalau pelanggar kamu akan dihukum. Kamu memetik bunga, kamu melanggar, berarti kamu akan dihukum. Buat mereka justru itu yang akan efektif. Tetapi kalau orang-orang yang kita nggak tahu bersosial yang umum, maka kata mohon adalah polite, sopan, sehingga mereka mau dengar. Tapi kalau Anda tahu daerah itu adalah orang-orang yang mencintai bunga, Anda akan menyatur kata-kata yang lebih gampang dan lebih mudah untuk dilakukan karena Anda tahu mereka cinta bunga, nggak akan memetik bunga, saudara-saudari. Gitu ya. Dan sayangnya gambaran ini adalah terjadi kepada anak-anak Tuhan yang baca firman. Banyak anak-anak Tuhan baca firman, mereka nggak tahu sekarang posisi mereka di dalam Kristus itu siapa. Saya mau katakan posisi kita di dalam Kristus saat ini adalah anak Bapa yang dikasihi. Sehingga kalau contohnya, saya kasih contoh, ketika baca 1 Yohanes 2 ayat 5, dikatakan, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagi orang yang berfokus tentang larangan-larangan, pelanggaran-pelanggaran, maka yang ditekankan, barang siapa menuruti firman-Nya. Kamu harus menuruti firman-Nya, maka baru kamu ada di dalam Dia. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan baca firman Tuhan seperti itu. Mereka tidak tahu, mereka menganggap mereka adalah orang-orang pelaku kejahatan. Orang-orang yang setiap saat akan diadili, dituntut. Sehingga dituntut berdasarkan apa? Kalau di sini pelaku firman pun enggak. Kalau kamu enggak pelaku firman, enggak nurutin firman, maka kamu akan dikeluarkan dari Dia. Kamu enggak ada di dalam Dia. Saudara-saudari, seharusnya kita adalah anak-anak Tuhan, kita tahu. Saya anak-anak Tuhan.
Allah sempurna mengasihi saya, oleh sebab itu saya ada di dalam Dia. Seperti ini, saya dicintai, saya ada di dalam Dia. Maka hasilnya saya mempunyai kemampuan, kekuatan untuk menuruti firman. Perkataan ini sih umum ditulis, tetapi Anda yang tahu bahwa Anda dikasihi Tuhan, Anda ada di dalam Dia, maka menuruti firman Tuhan adalah hasil dari persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus, saudara. Amin. Oleh sebab itu banyak anak-anak Tuhan gak tahu bahwa kita ini di dalam Kristus adalah ciptaan baru, posisi kita baru. Oleh sebab itu kita butuh pola pikir yang baru. Karena selama ini pola pikir kita seringkali masih mengikuti yang lama. Bukan anak. Saya kasih contoh. Kalau saya dulu adalah, misalkan, ya saudara, seorang pemulung aja. Maaf ya. Oke lah, apalah. Seorang tukang minta-minta. Gitu ya. Lalu kemudian saya tiba-tiba dapat durian runtuh. Diangkat anak oleh orang konglomerat. Ya. Bukan artinya nih pemulung atau tukang minta-minta lebih rendah dari konglomerat. Ini kita contoh aja gambarannya, saudara, yang apa yang dianggap oleh sosial. Ya. Nah, ketika saya diangkat jadi anak konglomerat, maka saudara, saya berkecimpung ataupun saya tinggal berhubungan dengan konglomerat. Saya juga masuk di dalam sistem yang konglomerat ini yang begitu baik menjadikan saya anak. Maka saya harus berubah pola pikir saya. Dulu saya pemulung, dulu saya minta-minta, ya, saudara. Maka sekarang saya nggak bisa lagi pakai pola pikir itu. Saya harus mulai pakai pola pikir anak konglomerat. Ini gambaran, Anda ngerti? Kita dulu bukan anak Allah, sehingga kita memakai pola pikir dunia. Tapi sekarang kita anak Allah. Kita anak kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita punya pola pikir. Kita butuh pola pikir kerajaan Allah, saudara-saudari. Amin. Nah, saya mau kasih Anda dan saya tahu pola pikir kerajaan Allah itu bagaimana sih. Saya akan mulai aja dari Roma 8 ayat 17, saudara-saudari. Roma 8 ayat 17 katakan, dan kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Kita cukup di situ. Ya, nanti ada baca. Ini kita pernah bahas loh saudara dalam tentang Roma 8 ayat 17. Ya, yang dikatakan yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ingat ketika kita pakai pola pikir dunia, wah kan Pak itu ada, ya. Pastor itu ada tentang menderita, kita harus menderita. Makanya, ya, itu kita harus menderita, pikul salib, saudara. Inilah pola pikir yang bukan masing kerajaan anak-anak Allah. Saya nggak bahas ininya, tetapi karena kalau Anda mau, Anda ngelihat ya pembahasan dari dalam Alkitab tentang Injil atau surat Roma bagian yang kedua, saudara-saudara ya. Nah, tapi kita akan ngelihat dulu tentang ahli warisnya, saudara-saudara. Nah, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris janji-janji Allah. Dari janji-janji Allah. Saudara, pola pikir kerajaan Allah adalah Anda melihat, kalau ahli waris, maka Anda diberikan, dialirkan dari Bapa. Anda nggak bekerja untuk itu. Anda nggak mengusahakan untuk itu. Tetapi semua warisan bersumber dari Bapa. Pola pikir kerajaan Allah pun sama. Kalau kita sering sekali supaya saya dapat janji Allah, saya harus layak, saya harus sana sini, sehingga kita tidak mengerti tentang bahwa betapa Bapa rindu untuk memiliki hubungan, untuk kita sadar bahwa kita tuh anak, sehingga nggak perlu khawatir. Janji Allah dijamin oleh Bapa, dibayar oleh Tuhan Yesus, digemakan oleh Roh Kudus. Oleh kata itulah saya katakan pola pikir kerajaan Allah selalu bersumber dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan diberikan karena kita status anak. Sebab itulah pola pikir kerajaan Allah adalah bukannya Anda dulu yang memberikan sesuatu buat Bapa, buat Allah. Tapi kita terima dulu. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, surat-surat Paulus yang ngerti tentang status anak, dia katakan,
kita bisa mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Arti kita terima kasih Allah dulu, baru kita bisa mengasihi. Maka di dalam perjanjian baru surat-surat Paulus katakan, ampuni karena kamu sudah diampuni. Kita terima dulu pengampunan, baru kita bisa mengampuni. Pola pikir yang lama, bukan anak adalah ampuni. Kalau enggak, Allahmu, Bapamu di surga enggak ngampuni kamu, saudara-saudari. Dan ini sering membuat orang-orang anak-anak Tuhan jadi bingung. Bahkan itu diajarin oleh Tuhan Yesus. Iya, waktu Yesus masih di muka bumi, Yesus belum mengenapi di hukum Taurat. Waktu Yesus ajari, Yesus belum mati di kayu salib. Sehingga hukum Taurat belum digenapi oleh Yesus. Anda tetap dituntut. Kita yang harus menggenapi. Tapi kita nggak bisa. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat sudah digenapi. Kita diampuni oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab kamu sudah diampuni, oleh sebab itulah kamu bisa mengampuni orang lain. Saudara, oleh sebab itulah keperbuatan-perbuatan kita bukan untuk supaya kita jadi anak, supaya kita jadi kudus, tetapi kita menerima kekudusan, kita sudah jadi kudus, sudah kudus, saudara. Bukan untuk menjadikan kita, Anda dan saya adalah pemilik kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah adalah kudus, maka Anda pun menerima kekudusan. Dan di dalam itulah Anda bisa berlaku kudus. Anda menerima kebenaran, dan di dalam itulah Anda bisa berlaku benar, saudara-saudari. Amin. Jangan ragu tentang ini. Anda dan saya tidak lagi pelanggar-pelanggar. Makanya dalam Roma 8 ayat 2, tidak ada lagi penghakiman, penghukuman barang siapa di dalam Kristus. Bukan artinya semua boleh kita lakukan. Jadi kadang-kadang, bukan. Anda sudah menjadi warga kerajaan Allah. Anda anak. Anda akan dididik, tapi tidak dihukum. Sebab itulah, karena Anda sudah diampuni, sudah dikuduskan, maka Anda akan dididik, Anda dimampukan untuk berlaku benar, berlaku kudus, saudara-saudari. Jadi bukan untuk menjadi anak, bukan menjadi kudus, tetapi untuk meneguhkan bahwa sungguh Anda adalah anak Allah, sungguh adalah Anda orang-orang kudus, saudara-saudari. Amin. Sebab itulah di dalam firman Tuhan dalam Yakobus, saudara, ayat 1, 2, 4, saudara, Anda ngelihat di sini. Saudara-saudariku, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu memperoleh sempurna, kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Bagi orang-orang yang melihat bahwa hidup ini adalah pergumulan karena saya ini pelanggar ataupun saya ini selalu diselidikin, kalau saya jatuh nanti saya akan mengalami hal yang gak enak, saudara. Sehingga mentalitasnya adalah korban, maka ayat ini, saudara, akan membingungkan dia. Saudara, karena ini menyangkut pola pikir kerajaan Allah yang lain. Anda ngelihat di sini, fokusnya adalah apabila kita segala sesuatu, kalau kita mengalami kesulitan, ujian-ujian, selalu ada supaya kita jadi sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Dengan kata lain, pola pikir kerajaan Allah adalah semua tentang pemulihan. Supaya kamu sempurna, utuh, kamu pulih. Makanya Roma 8:28 katakan, kita tahu bahwa sekarang kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ingat ya, bukan syarat. Anda sudah dikasihi sehingga Anda bisa mengasihi Tuhan dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Anda adalah anak Allah, maka Anda bawa tujuan. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan, segala sesuatu tentang pemulihan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang berat, ketika menghadapi konflik-konflik ataupun juga keadaan yang nggak mudah kita lewati, tetapi mentalitas kita adalah bukan, aduh stres aku, aduh khawatir nanti tambah buruk bagaimana, enggak. Anda mulai ubah. Anda dan saya anak Allah, anak kerajaan Allah. Apa yang terjadi pada kita semua tentang pemulihan. Anda sakit pun, berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan pulihkan. Saya nggak tahu apa, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang pulihkan. Amin. Jangan punya mentalitas korban. Tapi kerajaan Allah, kita selalu untung. Kita selalu diberkati, saudara-saudari. Milikilah mentalitas beruntung, bukan korban. Coba Anda pikirkan, dahsyat nggak? Tuhan Yesus yang bayar harganya.
Anda yang diberkati, Anda dan saya yang diberkati. Beruntung nggak? Sangat beruntung, saudari. Kita bukan korban. Tuhan mati, sudah bayar harganya untuk kita hidup berkemenangan. Sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah, itu Anda bukan untuk menjatuhkan atau membuat Anda jadi korban, tetapi untuk kita dipulihkan. Beruntung nggak? Beruntung. Apa yang dipulihkan? Banyak hal, saya nggak tahu. Mungkin dipulihkan dari pola pikir kita, supaya kita bisa ngelihat apa yang Tuhan sedang lakukan, saudari. Amin. Dan ini juga, makanya dengan pola pikir ini Anda akan bisa ngelihat, bisa ngerti. Saya akan kasih contoh bagaimana pola pikir yang salah akan melihat hal yang salah dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, karena firman Tuhan yang bacakan bisa banyak orang. Ada yang umum, ada orang yang masih belum beres, ada yang belum terima Yesus. Contoh Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak dan berbuah." Bagi orang pelaku pelanggaran yang difokuskan adalah penghakiman. Oh, Pak, tuh lihat kan, saya dipotong kalau saya nggak berbuah. Saudara-saudari, Anda ngelihat dari posisi, kalau Anda adalah anak, maka posisi Anda adalah anak. Anak pasti bisa dibuang nggak oleh Bapak? Nggak mungkin. Dia bilang nggak mungkin, sekalipun Bapak dan Ibumu melupakan engkau, tapi aku enggak. Gitu. Terus apa lagi? Ya saudara-saudari, dari semua yang Bapak berikan kepadaku tidak akan kubiarkan satu orang pun terhilang. Itu kata Yesus. Kalau kita udah anak, Tuhan nggak akan membiarkan kita jadi hilang. Nggak mungkin kita dipotong jadi nggak anak lagi, saudara-saudari. Tapi kita udah anak, maka Anda ngerti. Inilah ketika Anda bingung, kok ini ada kata dipotong? Anda cari tahu maksudnya apa. Ternyata kata dipotong itu bahasa aslinya ada airo. Airo itu artinya diangkat, bukan dipotong. Saya nggak tahu yang menerjemahkan Indonesia. Makanya sekarang saudara-saudari, LAI menerbitkan terjemahan yang baru, yang versi kedua, ya, akan dimulai diluncurkan minggu depan ini, Maret ini, saudara. Ya, kata airo itu bukan dipotong tapi diangkat, karena pohon anggur, ranting anggur itu, kalau Anda ngelihat ranting anggur itu selalu ada jala ke atas. Dibikin tempat untuk supaya dia menjalar ke atas, tetapi ada juga yang jatuh, akhirnya ranting itu menjulur ke tanah, dan ketika menjulur ke tanah dia nggak akan berbuah. Sebab itulah harus diangkat, ditaruh lagi, dililit lagi ke batang ataupun ke tempat yang ada, bisa membuat dia nggak nempel ke tanah supaya dia bisa berbuah. Amin. Jadi Anda ngelihat ketika kita mulai membaca firman berdasarkan pola kerajaan Allah yaitu posisi Anda sebagai anak Allah, maka semua menjadi sangat luar biasa. Nah, hari ini ketika tentang bicara kekhawatiran, Tuhan mau sampaikan tentang biasa. Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Coba sekarang Anda ngelihat dalam perjanjian lama, Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah." Luar biasa, ayat ini luar biasa baik, bagus, saudara-saudari. Mazmur ini. Tetapi beda dengan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 adalah firman yang disampaikan setelah Yesus mati di kayu salib sehingga kita adalah anak. Tetapi Mazmur ini belum, walaupun bagus, tetapi nggak gampang. Saudara ingat bahwa ketika Tuhan kasih firman Tuhan untuk sesuatu yang Anda lakukan, Tuhan itu ngerti siapa kita. Tuhan nggak ingin kita ataupun dibebankan sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan. Saya mau katakan, saudara, ketika Anda disuruh, hendaklah kamu jangan khawatir. Kalau itu dimulai dengan kita, seperti Mazmur 55 ayat 23 ini, serahkan, artinya Anda yang mulai dulu. Anda mulai serahkan, Anda lakukan. Kalau Anda serahkan pada Tuhan, kekhawatiran kita, maka hasilnya, jadi Anda mulai dulu nih. Ini berpusat pada kemampuan Anda menyerahkan kekhawatiran. Kalau Anda serahkan, maka Tuhan akan pelihara kita.
Mungkin nggak? Mungkin sih, tapi lebih sering tidak bisa. Saudara, jangan sombong, nggak usah munafik. Seringkali kita nggak bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau itu bersumber pada kita, benar nggak? Ini nggak gampang karena ini bersumber mulai dari kita dan kita nggak bisa lakukan. Tapi coba Anda ngelihat di sini bukan kata janganlah bukan berarti sumber daripada kita. Janganlah kayak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi ganti, mulai, ya saudara. Jadi bukan dengan berusaha tidak khawatir, bukan mulai dengan kita, namun mulai dari bagian Tuhan. Mana yang bagian Tuhan? Karena Dia adalah sumber. Bukankah ini pola pikir kerajaan Allah? Tuhan itu sumber. Mana bagian Allah di sini? Ya, doa, permohonan, ucapan syukur. Jadi untuk Anda nggak khawatir, bukan mulai dengan Anda berusaha tidak khawatir, saudara-saudari. Ini yang sering disalah mengertikan oleh anak-anak Tuhan karena mereka baca firman, nggak tahu posisi mereka di mana. Kita jangan baca seperti orang yang bukan anak Allah, bukan anak kerajaan Allah. Ya men? Anda nangkap ini sama sekali bukan untuk menyindir, tetapi saya rindu Anda dan saya bisa hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah di atas rata-rata bukan dengan kekuatan kita, tetapi hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi artinya mulai ini dulu. Ketika kita khawatir, ya Pak saya mau doa, tapi saya doa tetap aja khawatir. Wow, itu jujur dong. Saya ketika doa tentang kekhawatiran saya, kadang saya masih khawatir. Nah, maknanya apa yang harus kita ngelihat? Jangan hanya baca sekedar, oh ini harus saya lakukan doa, oh saya harus permohonan, sehingga kita tulislah permohonan-permohonan. Saudara, bukan itu aja, tapi ada makna di balik itu. Ketika Tuhan bilang, kamu berdoa ya. Yesus katakan ketika kita nggak pakai, wah ini doa yang diajarkan Yesus, enggak. Sekarang sebelum Tuhan ajarkan dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maknanya apa sih? Kalau kamu mau berdoa, itu masalah pribadi. Artinya doa adalah hubungan pribadi. Kalau masuk terus kamar, tutup pintu, pribadi yang intim. Doa bukan tentang menaikin permohonan doa. Doa adalah tentang bagaimana kamu tahu kita ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dikatakan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara, kata sembunyi ini bukan artinya Allah itu di mana ya? Mentak umpet, bukan. Ya. Bahasa aslinya kryptus. Itulah akar kata kripto. Ya. Secret, rahasia, tersembunyi, hidden. Jadi artinya saudara, ya intim. Orang lain nggak tahu. Jadi ketika Anda berdoa, Anda nggak usah ikutin cara orang. Doa adalah hubungan pribadi Anda yang intim dengan Tuhan. Anda berdoa, Anda terhubung dengan Tuhan. Anda nggak perlu ikutin pola orang. Karena di tempat tersembunyi artinya Anda nggak perlu orang lain lihat dan Anda nggak perlu ngelihat orang lain. Itu hubungan pribadi Anda. Jadi ketika Anda disuruh jangan khawatir, bukan mulai dengan Anda, bukan sekedar doa, tetapi Anda mulai menyadari saya punya hubungan yang intim dengan Bapa saya. Karena Yesus mengajarkan kita Bapa. Lalu yang kedua adalah permohonan. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Maksudnya apa? Ketika Tuhan suruh doa dan permohonan, ini bukan arti Tuhan, ini permohonan saya. Enggak, saudara. Ketika Anda terus ngomong, Tuhan ini permohonan, tetapi Anda nggak punya pola pikir, nggak punya mentalitas, cara ngelihat yang benar, maka Anda sedang menyiksa diri, kekhawatiran Anda nggak hilang. Tapi ketika Anda tahu Yakobus 1 ayat 17, Allah itu sumber, maka Dia bisa beri yang baik dan yang sempurna. Kita harus ngelihat ketika disuruh berdoa, arti kita punya hubungan pribadi yang intim, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai Bapa. Kita nggak usah takut, Bapa pasti perhatikan kita, Dia pasti peduli sama kita. Yang kedua, permohonan berarti kita melihat Tuhan itu sebagai pemilik sumber segala yang baik, sehingga saya naikkan permohonan karena Dialah yang memiliki segala yang baik, yang sempurna. Amin.
Sebab ketika saya khawatir, saya mulai melihat kepada Tuhan, bukan melihat pada kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya tetap ada, masalah tetap ada, bukan. Tapi saya mulai melihat, Tuhan, segala sumber yang baik, pertolongan yang sempurna datang daripadamu. Aku memiliki Engkau. Aku terhubung sama Engkau. Sebab Engkau adalah Bapakku. Maka itu tersedialah segala sesuatu yang aku butuhkan. Bahkan segala sesuatu yang buat manusia, buat natural adalah mustahil. Tapi Engkau punya. Engkau miliki Tuhan. Dan aku terhubung. Maka kita mulai tidak khawatir. Tuhan, untuk kesembuhan sakit pun yang dokter angkat tangan. Tapi Engkau sumber kesembuhan. Maka aku terhubung dengan Engkau. Maka aku tenang. Kalau aku terhubung dan aku anakmu, Bapa pasti mau alirkan semua kesembuhan itu. Tuhan, hubunganku jadi gak baik. Ini kacau Tuhan. Pasangan hidupku, anakku, orang tuaku, siapapun juga. Ini sedang bermasalah dia Tuhan. Tapi aku melihat bahwa Engkau adalah sumber untuk menuntun, memimpin, dan mengangkat mereka keluar. Maka aku tenang Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa secara otomatis tidak khawatir, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, adalah ucapan syukur. Nah, syukur itu apa sih? Kita baca dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudari, saya mau katakan begini, saudara. Ya, Anda ngelihat di sini bahwa ketika Anda dan saya ada di dalam Kristus, saudara, ada di dalam Tuhan, maka Anda sedang berakar. Kehidupan kita sedang dibangun. Tapi saya ngadepin masalah. Masalah ini bikin khawatir. Iya, nggak ada masalah. Tetapi hidup saya ada di dalam Kristus, saya berakar di dalam Dia. Saya sedang bertambah kuat nih. Saya sedang dibangun nih. Keadaan saya akan tambah dipulih terus nih. Sehingga hati saya limpah dengan syukur. Kenapa? Karena dengan begitu iman saya bertumbuh. Syukur adalah ekspresi iman. Nah, kita melihat lewat masalah ini. Saudara ngelihat, ya, Anda lihat bahwa lewat masalah, lewat hal-hal yang sulit, ketika keadaan bertambah sulit, pohon yang punya akar, ke masa sulit membuat akar, bukan ranting, akarnya akan makin root ke dalam, akan cari ke dalam, makin bertambah, masuk ke dalam, jadi bertambah kokoh, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, tenang, kita terhubung sama Tuhan. Masalah akan membuat kita semakin kokoh. Masalah akan membuat hidup kita dibangun. Karena kita terhubung dengan sumber dan pemulih itu. Amin. Pola pikir kerajaan Allah, sumber dan pemulihan. Oleh sebab itu, saya bersyukur karena saya melihat saya dipulihkan. Saya melihat saya semakin kokoh. Itulah ekspresi iman. Itulah sebabnya saya bersyukur. Amin, saudara. Dahsyat, luar biasa, bukan? Dan ini sama dengan Filipi 4 ayat 8. Tadi Filipi 4 ayat 6, saudara ya. Janganlah kamu khawatir. Kemudian dilanjutkan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nah, saudara, saya pikir, ini apa? Kalau Anda pikir bahwa ini adalah tentang manusia ataupun tentang keadaan, saudara, nggak akan ada keadaan yang senantiasa mulia, adil, suci. Buat saya ini adalah bicara tentang Anda sedang disuruh memikirkan tentang Kristus. Ketika Anda memiliki problem, masalah, saudara jangan berusaha untuk supaya nggak khawatir. Anda harus serahkan khawatir, tapi mulai pikirkan tentang pribadi, karakter, dan perbuatan Yesus. Ini tentang Yesus. Filipi 4 ayat 8 tentang Yesus, saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan, kita bisa tidak khawatir. Karena apa? Karena kita memiliki hubungan Bapa dengan anak, kita itu kesayangan Bapa. Bapa pasti care sama kita, pasti peduli. Lalu kita terhubung dengan sumber yang empunya segala yang baik, kita nggak perlu khawatir. Lalu kita ini berakar, sehingga kita berakar, itu artinya kita berakar kepada Yesus yang adalah sumber. Dan kita pun dibangun, kita artinya ditopang oleh Yesus, saudara. Amin. Ketika kita mulai fokus pada ini, saudara, bukan berusaha bagaimana supaya nggak khawatir, tetapi ketika mulai fokus pada ini, hasilnya adalah kita nggak khawatir. Bukan dengan kekuatan kita. Amin. Dan akhirnya, sebelum selesai, tadi ayat 9 untuk melengkapi semua.
Dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika disebut Allah sumber damai sejahtera, Allah damai sejahtera, saudara ingat di dalam firman Tuhan katakan, kalau nggak salah di Roma, Allah damai sejahtera ya, akan membuat iblis, ya, menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Allah damai sejahtera. Ini dia. Artinya ketika maka Allah damai sejahtera akan menyertai kamu, artinya maka kamu akan melihat iblis dikalahkan. Tapi maknanya apa? Pelajari, terima, dengar, lihat. Ini bicara pemuritan. Artinya apa sih? Kalau Anda sudah ngalami, Anda sudah mau dididik sama Tuhan, lakukanlah itu. Lakukanlah itu apa? Lakukan apa yang Tuhan telah perlihatkan kepada Anda. Lakukan kepada orang lain, alirkan kepada orang lain. Jadi pola pikir yang ketiga untuk menggenapi ataupun juga melengkapi supaya Anda dan saya bisa baca firman dengan cara yang benar adalah tidak pernah kerajaan Allah hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kalau Anda diberkati, jangan tentang diri kita sendiri, tapi mulai Anda lakukan, alirkan juga. Ini bukan tentang materi, saudara, bukan hanya materi, tapi yang lain. Kalau Anda tahu tentang kebenaran, mulai alirkan kebenaran itu. Mulai kasih tahu. Kalau Anda sudah dilayani Tuhan, mulai layani orang lain, saudara. Maka Anda akan melihat, Anda tidak perlu khawatir. Ketika kita mulai ngelayanin orang lain, kita mulai, aduh, iya ya, ternyata banyak yang mengalami masalah yang sama. Masalah orang lain kadang lebih berat. Tuhan tolong saya, kalau mereka berat masih bisa bertahan, pasti saya juga. Jadi akhirnya Anda less khawatir. Jadi kita bisa tidak khawatir tadi karena kita terhubung dengan Allah yang adalah Bapa yang menyayangi kita. Kita terhubung dengan Yesus yang adalah sumber segala yang baik, yang punya sumber segala yang baik. Terhubung, jadi dialirkan. Kita carang, dia akar, dia pasti alirkan. Kita berakar, memiliki sumber dari Yesus, dibangun oleh dia. Dan terakhir adalah, saudara, kita harus peduli. Ketika kita peduli dengan orang lain, maka kita bisa tidak khawatir atas kehidupan ini. Amin, saudara-saudari. Saudara diberkati, saya sangat diberkati, dan saya percaya ketika kita terus berfokus pada apa yang Tuhan sediakan, nggak akan ada sesuatu pun yang akan menghalangi kita. Amin. Saudara, kita harus terus berfokus pada pola pikir kerajaan Allah, dan salah satu pola pikir kerajaan Allah adalah Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu adalah terhubung dengan kita sebagai hubungan Bapa dan anak. Kita adalah kesayangan Bapa. Oleh sebab itu, di penghujung akhir daripada ibadah ini, saya mengundang Anda bersama-sama. Kita berdoa. Anda pun bersuara dengan suatu doa yang akan kita lihat di layar. Karena kita perlu bersama, maka tertulis di layar bukan suatu bentuk baku, tetapi suatu hal yang kita mau ucapkan bersama. Sebab itu saya undang, jangan saya hanya yang berdoa, tapi Anda pun berdoa, baca, kita sama-sama. Amin. Yuk, kita datang kepada Bapa di surga, saudara-saudara. Ya, haleluya. Bapa, aku bersyukur karena kasih-Mu. Aku diterima apa adanya, aku sangat tidak layak bagi kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Namun karena kasih-Mu saja, Engkau tetap menyediakannya bagiku. Aku percaya dan mendeklarasikan bahwa aku adalah pribadi yang sangat diinginkan Tuhan dan aku adalah milik kesayangan-Mu. Aku adalah kesayangan Tuhan. Keluargaku adalah keluarga kesayangan Tuhan, sehingga aku dan keluargaku tidak akan pernah lepas dari perhatian kasih-Mu. Dan oleh sebab itu, aku diperlakukan, dididik, diubahkan dalam kasih-Mu. Karena Yesus telah mati di salib untuk aku. Juga karena kasih-Mu, maka Roh Kudus ada bersama di dalamku. Dan sekarang keberadaanku adalah untuk memancarkan terang kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang merdekakan, berkati umat-Mu, dan kami bersyukur karena kami tahu sebagai umat yang terhubung dengan Engkau, kami memiliki sumber yang tak terbatas, dan sebagai umat yang menjadi kesayangan-Mu Tuhan, kami selalu diperhatikan, disediakan, dan dibela oleh Tuhan. Sebab itu, saatnya kami pun juga Tuhan, dalam kelimpahan yang Tuhan berikan, memulai memperhatikan orang-orang lain. Jadikan kami berkat Tuhan, bagi kemuliaan-Mu semata-mata di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sepakat katakan,
Amin. Tuhan berkati Anda semua. Haleluya.